Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan praktikum di laboratorium, tentu saja mungkin ada beberapa alat yang belum kita ketahui sebelumnya. Seperti contohnya adalah desikator dan juga kulkas. Maka dari itu, perkenankanlah kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Karisma Dewatami. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia. Perkenalkan, nama saya Tara Ufaira. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang apa sih desikator dan kulkas, bagaimana cara penggunaannya, dan apa fungsi dari desikator dan juga kulkas. Sebelum itu, yuk kita lihat video berikut ini. Prinsip dasar kulkas sebenarnya sederhana. Cukup dengan mengeluarkan fluida kerja dingin terus-menerus di sekitar benda yang akan didinginkan. Mari lihat bagaimana aliran fluida kerja dingin yang terus-menerus ini dapat dilakukan di dalam lemari es. Perangkat sederhana yang disebut alat ekspansi atau throttling device adalah komponen kulkas yang paling penting. Tabung kapiler digunakan sebagai alat ekspansi. Fluida kerja dingin diproduksi dengan menggunakan fenomena throttling. Refrigeran harus berada dalam keadaan cair dan di bawah tekanan tinggi untuk throttling yang efektif dan inlet. Alat ekspansi adalah obstruksi pada aliran, sehingga penurunan tekanan yang tinggi terjadi saat fluida mengalir melewatinya. Saat tekanan turun, titik didih fluida turun. Dengan demikian, fluida refrigeran kemudian menguap. Energi yang dibutuhkan untuk penguapan tersebut berasal dari zat pendingin, sehingga temperaturnya turun. Jika Anda memeriksa suhu di alat ekspansi, maka Anda pasti akan menyadari penurunan suhu ini.
Harap diingat bahwa hanya sebagian kecil refrigeran saja yang diuapkan. Ini adalah salah satu properti penting dari fluida kerja pendinginan. Harus bisa mengubah fase sambil memvariasikan tekanan di bawah suhu normal. Tahap selanjutnya sederhana saja. Lewatkan saja fluida dingin ini di atas barang yang harus didinginkan. Selama proses penyerapan panas, zat pendingin selanjutnya menguap dan berubah menjadi uap murni. Karena ada perubahan fasa selama proses ini, suhu refrigeran tidak meningkat. Penukar panas ini disebut evaporator. Dengan bantuan sirkulasi aliran udara cerdas di dalam kulkas yang menggunakan kipas evaporator, kulkas dapat mempertahankan tingkat suhu yang berbeda. Jadi, kita berhasil membuat efek pendinginan yang dibutuhkan. Jika kita bisa membuat refrigeran bertekanan rendah ini ke keadaan sebelum throttling, yaitu fluida bertekanan tinggi, kita akan bisa mengulangi proses ini lagi. Jadi langkah pertama adalah menaikkan tekanan. Kompresor digunakan untuk tujuan ini. Kompresor akan menaikkan kembali tekanan ke nilai awalnya. Anda bisa lihat bahwa yang digunakan adalah kompresor tipe reciprocating. Namun, karena ini adalah proses pengompres gas bersamaan dengan menekannya, maka temperaturnya juga akan meningkat. Hal ini tidak bisa terhindarkan. Kini zat pendinginnya adalah uap bertekanan tinggi. Berikut adalah alat penukar panas lainnya untuk mengonversi gas menjadi tahap fluida. Penukar panas ini dipasang di luar kulkas. Dengan demikian, ia akan membebaskan panas ke sekelilingnya. Uap akan diubah menjadi fluida, dan suhu akan mencapai tingkat normal. Penukar panas ini dikenal sebagai kondensor. Kini, zat pendingin kembali ke keadaan awal, sehingga bisa diumpankan ke alat ekspansi lainnya. Hanya dengan mengulangi siklus ini berulang-ulang, kita akan bisa mencapai efek pendinginan yang kontinu. Siklus ini lebih khusus disebut siklus kompresi uap. Sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana cara membandingkan kinerja kulkas yang berbeda? Istilah yang disebut koefisien kinerja akan membantu Anda dalam masalah ini. Kinerja output dibagi dengan input, sehingga koefisiensi kinerja dapat dengan mudah didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah kulkas paling biasa yang mungkin ada. Teorinya, kulkas ini akan bekerja dengan baik. Namun, dalam prakteknya akan menghadapi banyak masalah. Mari kita lihat apa saja masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satu isu utamanya adalah embun beku yang muncul di kompartemen freezer. Udara yang beredar memiliki kadar air di dalamnya. Jadi, saat udara bersentuhan dengan koil evaporator yang dingin, udara akan mengembun dan membentuk embun beku di sekitar koil. Lapisan es semacam ini akan mencegah perpindahan panas lebih lanjut, dan kulkas menjadi tidak efisien sepanjang waktu. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah dengan segera menghilangkan embun beku dengan bantuan elemen pemanas. Inilah sebabnya mengapa bisa ada panci dan kondensat air di bagian bawah kulkas Anda. Apalagi, di kulkas modern tidak akan bisa didapati sirip kondensor di bagian belakang kulkas. Sebagai gantinya, digunakanlah pengaturan kondensor kompak. Pengaturan kompak ini dibantu oleh kipas pendingin dan tujuan penolakan panas yang sama juga bisa dicapai. Udara panas yang dikeluarkan oleh kipas angin dapat digunakan secara efektif untuk menguapkan kondensat air yang terbentuk selama pencairan bunga es. Kulkas yang diperbaiki terlihat seperti ini. Distribusi suhu yang menarik di berbagai bagian kulkas diilustrasikan di sini. Penurunan suhu di tabung kapiler juga digambarkan dengan jelas di sini. Anda bisa lihat dua garis pendingin di luar kulkas. Fluida dingin dialirkan dari tabung kapiler ke koil evaporator. Dan yang lainnya adalah garis keluaran uap dari evaporator. Namun, jika Anda memeriksa kulkas di rumah, Anda hanya bisa melihat satu garis di bagian luar. Mengapa demikian? Bagian paling penting dari kulkas adalah tabung kapiler, yang bukan berbentuk alat seperti per. Tabung ini bisa saja berbentuk tabung panjang dan lurus seperti yang ditunjukkan. Variasi temperatur pada tabung kapiler lurus digambarkan di sini. Anda hanya melihat satu garis di kulkas rumah Anda karena tabung kapiler lurus ini bekerja di dalam koil keluaran evaporator.
Teknik sederhana ini memiliki kelebihan. Kita tahu bahwa temperatur refrigeran tidak naik selama proses penyerapan panas pada evaporator. Hanya fasenya saja yang berubah. Ini berarti bahwa jika kita membiarkan tabung kapiler bersentuhan dengan garis keluaran evaporator, maka akan menurunkan temperatur refrigeran tabung kapiler dengan tingkat yang tinggi. Pada dasarnya, hal tersebut akan menyebabkan penurunan suhu yang lebih besar di tabung kapiler, sehingga menciptakan efek pendinginan yang lebih baik. Di sisi lain, koil keluaran evaporator menyerap panas. Proses ini memastikan bahwa zat pendingin di jalur keluaran evaporator telah berubah menjadi uap murni. Ini bagus untuk kompresor yang dirancang hanya untuk menangani uap murni. Pengering filter digunakan untuk menghilangkan kelembapan pada refrigeran yang mungkin terjebak dalam pengoperasian kompresor. Mari sekarang kita lihat inovasi terbaru pada kulkas, yang telah mengubahnya menjadi lemari es modern. Kompresor inverter digital. Kompresor adalah jantungnya kulkas dan merupakan perangkat yang memberi kehidupan keseluruhan sistem. Anda mungkin telah memerhatikan bahwa kompresor di kulkas tua bisa aktif ataupun tidak aktif. Hal tersebut adalah teknologi kecepatan tunggal. Bila suhu dalam kulkas mencapai tingkat optimum, kompresor akan dinonaktifkan. Bila suhu di atas batas tertentu, kompresor akan diaktifkan. Jadi, Anda kini tahu bahwa kontrol suhu di dalam kulkas tidak mulus. Selain itu, variasi kecepatan tiba-tiba dari kompresor akan menyebabkan masalah daya tahan terhadap komponen kompresor. Dengan bantuan kompresor inverter digital, kecepatan kompresor variabel mungkin terjadi. Dengan demikian, kontrol suhu evaporator yang halus dan efisien dapat dicapai. Di sini daya AC diubah menjadi DC dengan menggunakan pengontrol atau controller. Pengontrol kemudian mensuplai tenaga listrik dalam frekuensi variabel untuk mengendalikan kecepatan motor secara akurat. Motor yang paling umum digunakan dalam teknologi ini adalah BLDC. Kompresor inverter digital mengonsumsi energi setidaknya 40% lebih sedikit dibandingkan kompresor kecepatan tunggal. Kami harap video ini memberi Anda wawasan yang jelas mengenai cara kerja kulkas modern. Sebelum menggunakan kulkas, nyalakan stop kontak pada listrik dan pastikan sudah menekan tombol on. Sebelum menggunakan, pastikan menyeting suhu terlebih dahulu. Kemudian, buka tutup kulkas serta masukkan bahan yang ingin disimpan. Lalu, tutup. Berdasarkan video tadi, saya akan menjelaskan apa itu desikator. Nah, desikator adalah alat untuk mengeringkan suatu spesimen dan menjaganya dari kelembapan udara. Desikator juga merupakan dua susunan yang bagian bawahnya diisi dengan bahan pengering dengan penutup yang sulit dilepas dalam keadaan dingin karena dilapisi vaselin yang digunakan untuk mencegah masuknya uap air ke dalam desikator, sedangkan bagian di atasnya digunakan untuk menyimpan bahan yang sudah dikeringkan. Desikator ada dua macam, yaitu desikator vakum dan desikator biasa. Desikator vakum adalah pada kedap udara yang dilengkapi dengan sistem vakum untuk mengurangi tekanan di dalamnya, sehingga kelembaban dapat dihilangkan dari bahan yang ada di dalamnya. Sedangkan desikator biasa yaitu alat laboratorium yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia atau sampel dalam kondisi kering dengan menggunakan bahan pengering untuk menjaga kelembaban rendah di dalam wadah. Lalu
ada kulkas laboratorium. Kulkas atau lemari pendingin laboratorium adalah peralatan penting yang digunakan dalam lingkungan ilmiah dan medis untuk menyimpan dan untuk mengawetkan berbagai sampel, vaksin, obat-obatan, dan bahan biologis. Prinsip kulkas adalah untuk menyimpan dan menjaga suhu stabil pada berbagai jenis sampel atau bahan laboratorium yang memerlukan lingkungan yang terkontrol. Cara penggunaan desikator. 1. Membuka tutup desikator dengan cara menggesernya. 2. Letakkan alat atau bahan yang dari oven yang hendak didinginkan atau dikeringkan dalam desikator. 3. Setelah alat atau bahan masuk ke dalam desikator atau eksikator, tutup kembali penutup dengan cara menggesernya kembali. Tunggu beberapa saat sampai alat atau bahan sudah dingin dan bebas air. Buka kembali seperti langkah nomor 1. Jika dilakukan penimbangan akan diperoleh bobot yang stabil karena tidak terpengaruh oleh air. Cara penggunaan kulkas yang pertama, nyalakan stop kontak pada listrik. Lalu buka pintu kulkas. Setelah itu, masukkan bahan kimia atau media yang ingin disimpan pada bagian atas. Suhu antara 2-4 derajat Celcius. Lalu tutup kembali pintu kulkas. Jenis-jenis kulkas. Yang pertama ada lemari es lab yang khusus digunakan untuk menyimpan benda-benda eksplosif yang mudah terbakar dan zat kimia berbahaya. Pada kulkas ini dilengkapi dengan sistem yang mencegah terjadinya kebakaran. Kedua ada kulkas untuk menyimpan darah. Pada kulkas jenis ini harus sangat handal, supaya kualitas darah tetap terjaga dengan baik. Pada kulkas darah ini terdapat beberapa bagian untuk menyimpan jenis darah yang berbeda. Lalu ada lemari es yang dirancang untuk menjaga suhu stabil dan terdapat alat monitor suhu secara digital untuk memudahkan pemantauan. Kulkas inilah yang banyak digunakan di laboratorium secara umum. Lalu yang terakhir ada kulkas kromatografi. Kulkas ini digunakan untuk alat dukung eksperimen penelitian. Kulkas ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian. Fungsi desikator yaitu sebagai tempat penyimpan sampel yang harus bebas air dan mendinginkan sampel yang akan digunakan untuk uji kadar air. Sedangkan fungsi kulkas yaitu untuk menyimpan bahan yang membutuhkan suhu dingin serta sebagai tempat penyimpanan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau untuk menyimpan alat-alat kebutuhan laboratorium. Cara perawatan kulkas laboratorium. 1. Hindari membuka dan menutup pintu kulkas terlalu sering tanpa perlu. 2. Pertahankan lingkungan yang sejuk dan tidak terlalu lembab. 3. Jaga mesin dan area sekitarnya agar tetap bersih. 4. Ganti gasket yang sudah usang bila perlu. 5. Menghilangkan embun beku yang ada di dalam freezer. Cara perawatan desikator. Pertama, oleskan vaselin pada tutup desikator untuk memudahkan pembukaan. Kedua, buka tutup desikator dengan menggesernya, bukan dengan mengangkatnya. Lalu ketiga, jika silika gel berubah warna, keringkan di oven pada suhu 105 derajat Celcius atau ganti dengan silika gel baru jika perlu. Nah, pada intinya desikator kulkas sebenarnya memiliki fungsi dan tujuan utama, yaitu untuk membuat spesimen atau sampel lebih tahan lama. Namun ada perbedaan antara kulkas dan desikator. Desikator sendiri bekerja dengan cara menghilangkan kandungan air, sedangkan kulkas bekerja dengan menjaga suhu agar tetap stabil. Pada intinya, kedua alat ini sama-sama bagus dan harus sama-sama dirawat dengan baik dan benar, agar bisa lebih bertahan lama dan tidak mudah rusak.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Tentu saja presentasi kali ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, apabila kami ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur 4 jam, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.